Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kemarin saya Said Fodah mengadakan safari dakwah ya di Jawa. Itu mulai dari Cirebon sampai Surabaya. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk menghadiri salah satunya itu di Semarang ya. Waktu acaranya itu di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah pertama kali saya ke UIN Wali Songo itu luar biasa ya. Kenangannya indah sekali, bagus sekali. Nah setelah itu kemudian diteruskan acara makan siang di kediamannya Habib Umar. Itu mertuanya Habib Ali. Nah setelah itu saya Said meneruskan perjalanannya. Nah ini selama saya mengikuti ilmu kalam, ini adalah kenangan yang paling berkesan ya. Bertemu dengan ulama itu memang beda ya. Subhanallah. Saya itu ini cerita dulu ya. Nanti kalau misalkan mau yang skip aja tuh sampai yang paling ujung lah. Ini saya mau cerita dulu saja pengalaman saya bertemu beberapa kali dengan Habib Ali. Beliau itu luar biasa. Saya itu pertama kali bertemu dengan Habib Ali itu sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Ya tahun lalu lah, hampir 2 tahun yang lalu itu pertama kali berkunjung saya ke Habib Ali. Subhanallah ya. Saya itu belum pernah gandrung sama habaib. Karena memang bukan tipe saya itu ikut sholawat begitu ya. Yang pakai rebana tuh. Saya punya amalan sholawat dulu itu. Cuman bukan sholawat pakai panggung gitu. Kemudian pakai rebana sambil nyanyi, bukan sholawat itu yang saya gandrungi. Dulu adalah nanti itu cerita kisah lain lagi ya di dalam bersolawat itu. Yang mengikuti saya itu tahu dulu sebelum katakanlah ber-NU begitu, saya ini anti sama solawat itu ya. Sampai dikatakan sama teman-teman itu si Angga mah kalau dengar solawatan badannya gatal-gatal tuh. Saking saya itu subhanallah ya, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking saya itu tidak sukanya sama solawat. Jadi gimana mau kenal sama habaib lah, solawatnya pun saya nggak suka begitu. Nah tiba-tiba muncul di beranda YouTube itu kajiannya Habib Ali. Saya itu saat itu sudah mendalami ilmu kalam sekitar 3 tahun mungkin ya. Emang tidak mendapatkan futuh. Ini nanti bisa teman-teman lihat ada kuliahnya Habib Ali di Malaysia waktu itu. Kitabnya itu Qistosul Mustaqim. Itu kitabnya Imam Ghazali. Itulah kitab yang membuka wawasan saya secara dalam kepada ilmu kalam. Itu awalnya dari situ. Dari kuliahnya Habib Ali. Nah itu kelas luar biasa ya. Bisa dicek sendirilah ada di YouTube itu. Nah timbullah jatuh cinta ya kepada Habib itu. Ini jadi saya tuh suka sama Habib Ali bukan karena kehabibannya, karena sedari awal nggak ada suka-suka seneng-seneng sama Habib itu nggak ada. Jadi saya tidak memiliki kepedulian begitu kepada dunia habaib. Nah sebagai rasa bukan berterima kasih, sebagai rasa kekaguman saya itu memutuskan untuk menemui beliau. Nah kebetulan saat itu beliau ada waktu ke Semarang. Saya pikir kalau ke Semarang dari Garut itu kan ya nggak terlalu jauh ya. Kalau misalkan harus ke Malaysia kan kejauhan. Beliau waktu itu masih berdomisili di Malaysia. Nah saya bertemu dengan Habib Ali, Masya Allah. Saya tidak menyangka perlakuan beliau itu begitu bagus, begitu sangat baik sekali di luar bayangan saya. Ya, karena bayangan saya itu kan ya bertamu begitu ya, ingin bertemu, ngobrol sebentar, kemudian ya sudah pulang. Ternyata pertama kali bertemu ini dengan Habib Ali itu diterima dengan sangat baik ya.
itu bahasa beliau itu sangat 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 berkesan bagi saya yang punya murid-murid itu. Jadi kediaman Habib Umar itu kan, untuk yang pernah ke sana ya, itu banyak sekali didatangi orang minta doa begitu. Kemudian ya minta barokah. Itu banyak sekali orang datang ke sana itu. Pintunya selalu terbuka, tidak pernah ditutup. Saya punya pengalaman itu salah rumah ya. Malah ke rumah tetangganya saya bilang, ini kok gerbangnya ditutup. Begitu. Itu istrinya Habib waktu ngobrol sama istri saya di WA bilangnya itu, lah kok ditutup? Rumah ini nggak pernah tutup begitu. Memang rumahnya Habib Umar itu tidak pernah tutup. Selalu terbuka ya. Selalu terbuka. Ternyata saya salah rumah itu. Itu waktu kunjungan yang kedua. Nah, dari kunjungan yang pertama itu, subhanallah, saya sampai terheran-heran begini. Waktu saya mau pulang ya, setelah pertemuan yang pertama itu saya menginap di sana selama 2 malam tuh. Saya berkata seperti ini kepada Habib itu. Habib, saya ini harus membayar bagaimana ya atas perlakuan Habib yang sangat baik seperti ini. Karena saya lihat berbeda lah. Saya merasa diperlakukan berbeda begitu. Kata Habib itu begini, antum ini datang ke sini untuk mencari ilmu, ya. Kalau malaikat saja membentangkan sayapnya di tanah untuk diinjak oleh para pencari ilmu, masa saya tidak memuliakan begitu. Itu menusuk kepada hati karena itu ahwal ya. Itu berasal dari ahwal itu. Bukan basa-basi itu ya. Karena sudah dirasakan bagaimana beliau itu sangat memuliakan orang yang mencari ilmu. Sampai saya itu malu. Saya bilang, udah saya nggak mau kesana lagi begitu. Kenapa? Malu. Karena diperlakukan begitu baiknya sama Habib Ali itu. Dan subhanallah ya, pertama kali bertemu Habib Ali itu auranya luar biasa. Auranya itu aura menakutkan. Jadi saya itu suka bertemu dengan beberapa tokoh besar yang katakanlah ahli zikir begitu ya. Yang ahli zikir itu kan bikin kita malu tuh kalau ketemu. Tapi kalau misalkan ahlul ilmi, itu bertemu tuh bikin kita minder, bikin kita takut. Dan saat melihat Habib Ali itu seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata Habib Umar itu kan lebih masyhur daripada Habib Ali. Ini tanpa tendensi apa-apa ya. Dalam pengertian saya itu karena tidak mengikuti dunia perhabiban. Saya ini tidak tahu sama sekali kepada Habib Umar itu. Sama sekali tidak tahu. Dan tatkala saya bertamu ke Habib Ali, sama Habib Ali dikenalkan dengan Habib Umar. Saya baru tahu kedudukan Habib Umar itu sangat luar biasa begitu ya di Pulau Jawa. Setelah saya upload foto di Facebook, itu bilang seperti ini. Wah, enggak, kamu beruntung katanya. Susah mau ketemu Habib Umar itu dan lain sebagainya. Jadi pas mau pulang, ya ini hari ketiga nih. Pas mau pulang itu saya kan ngobrol dulu tuh sama Habib Umar. Kata Habib Umar itu ngomongin ilmu kalam, namanya bukan ilmu kalam tapi ilmu kalem. Jadi emang karena Habib Umar itu ahlinya di zikir, jadi mungkin agak sedikit sama ilmu kalam itu. Agak sedikit ya tidak seperti kepada wirid dan sholawat mungkin begitu ya. Jadi pas waktu pulang itu saya mencari ilmu kalam ya, tapi tatkala pulang saya bekal ilmu kalem. Jadi ilmu kalam sama ilmu kalamnya dapat, alhamdulillah. Subhanallah, itu rumah sangat besar barokahnya. Saya kalau ingat itu mau nangis ya, nangis bahagia. Nah, singkat cerita begitu. Bulan sekitar Desember kalau tidak salah. Iya, Desember tuh, mau tahun baru. Mau tahun baru itu. Ya, Natal. Malam Natal sekali, 25 Desember. Itu sebelumnya waktu Desember itu saya kok tiba-tiba rindu sama Habib itu. Padahal tadi saya sudah bilang ya, saya tuh udah nggak mau lagi bertemu ke Habib Ali itu karena malu. Cuman kangen terlalu sangat begitu ya, sangat kangen sama Habib itu. Ya akhirnya saya memberanikan diri, Habib kapan ada acara ke Semarang? Dan ternyata Habib membalas tanggal sekian dan sekian. Nah itu tanggal 25 itu, salah satu malamnya itu. Ya akhirnya sudahlah dengan berat hati dan dengan senang hati begitu ya. Berat karena malu, senang karena ya akhirnya
ada takdir bertemu lagi dengan Habib. Saya bertemu lagi pada bulan Desember itu tahun kemarin. Dan itu luar biasa juga ya. Itu beda dengan pertemuan yang pertama. Dengan pertemuan yang kedua itu saya bertemu dengan Habib itu ngobrol, sudah mulai berbicara masalah pribadi, kemudian sudah mulai membicarakan keluarga begitu. Istri saya dengan istrinya Habib sudah mulai akrab. Itu alhamdulillah, itu saya senang sekali. Dan saat itulah Habib Ali itu mengatakan bahwa Syekh Said akan ke Indonesia mungkin bulan Februari, sekitar bulan Februari begitu. Dan saya bilang, kalau saya datang bagaimana? Oh ya, datang begitu, bagus. Nah akhirnya pulang kan, kemudian merencanakan begitu kapan mau berangkat lagi ke Semarang. Ya ternyata kemarin itu Februari itu, dan kami berangkat lagi ke sana. Itu yang ketiga kali ketemu udah beda lagi. Subhanallah ya. Habis kata-kata saya untuk mengucapkan kebaikan Habib Ali itu, subhanallah. Habis kata-kata saya itu. Jadi datang ke Semarang, kemudian ada acara di Wali Songo, dan saya alhamdulillah termasuk yang agak awal ke sana sehingga dapat kursi paling depan. Itu tadinya saya nggak bakal datang, soalnya nggak bawa celana gitu. Saya pakainya pakai sarung. Saya pikir kalau ke kampus itu nggak boleh pakai sarung, soalnya dulu saya punya pengalaman di Sunan Ampel itu. Ke kantor rektorat pakai sarung dimarahin begitu. Saya udah trauma, udah males dimarahin pakai sarung. Ternyata kan kalau acara umum seperti itu nggak apa-apa begitu ya. Akhirnya saya datang, duduk paling depan, kemudian Syekh Said Fodah datang. Nah itu tatkala melihat pertama kali Syekh Said Fodah itu berbeda juga ya. Auranya itu luar biasa. Auranya ulama itu lain sekali. Nah, singkat cerita lah ya. Ini saya cerita aja dulu ya, apa yang diceritakan oleh Syekh Said Fodah mungkin di video yang lain. Jadi apa yang Syekh Said Fodah ceritakan pada stadium general itu mungkin akan saya bikinkan di video yang lain, jangan video yang ini. Nah sampai setelah acara itu agak lama, sekitar 2 jam, mungkin lebih ya. Selesai itu hampir setengah 2 tuh, selesai acaranya itu. Nah setelah selesai itu baru Habib Ali itu manggil sama kita gitu ya, rombongan dari Garut itu manggil, kemudian salaman, dan Habib itu mengenalkan saya, tapi belum kepada Syekh Said Fodah, itu kepada salah satu stafnya ya, Ustadz Nurjaman itu, mengenalkan. Kemudian beliau itu ke rektorat, karena saya malu, saya masuk ke mobil, saya berangkat duluan ke kediamannya Habib Umar. Ya karena memang subhanallah ya, saya diundang oleh Habib Ali itu untuk makan siang juga di situ. Di rumahnya Habib Umar. Itu untuk saya apa ya? Gak nyangka begitu. Tidak menyangka sama sekali, karena saya baru 2 kali ketemu, itu pertemuan yang ketiganya. Nah, setelah makan siang, ngobrol, ada tatap muka sebentar dengan Syekh Said. Setelah tatap muka dengan Syekh Said, kemudian ada wawancara dengan NU Online. Setelah itu Habib mengatakan nanti Syekh Said mau turun ke bawah begitu, maksudnya ke tempat yang ibu-ibu ada di sana, mau menemui kita begitu. Nah itu udah luar biasa lagi ya. Saya turun ke bawah. Nah di bawah itu kemudian Syekh Said datang ya untuk berbincang sebentar. Itu perbincangannya mungkin sampai 10 menitan lah kurang lebih ya. Nggak lama, soalnya Syekh Said sudah mau melanjutkan perjalanan lagi. Nah inilah momen yang luar biasanya itu. Ini momen yang luar biasanya. Itu ruangan bawah itu sebelum saya bertemu dengan Syekh Said Fodah itu penuh dengan jamaah karena sedang ada acara sholawatan. Nah ibu-ibu yang sholawatan sudah pulang, tinggal di situ saya dengan rombongan. Syekh Said Fodah turun dari bawah turun dari atas dengan siapa? Habib Ali. Bertemulah kita di situ dan ngobrol ya beberapa saat. Ini obrolannya menarik begitu. Saya itu terus terang ya, kalau orang berbicara bahasa Arab dengan bahasa ilmiah, dalam pengertian bahasa ilmiah itu bahasa yang suka dipakai di dalam kitab, alhamdulillah lah 90% saya paham, bisa menangkap begitu.
Cuman untuk berbicara dengan bahasa Arab, saya ini nggak bisa begitu. Untuk berbicara conversation dengan orang Arab itu saya nggak bisa. Entah dari apa kosakatanya nggak nangkep. Tapi kalau misalkan ngobrol ilmiah, saya paham. Jadi tatkala saya Said itu ngobrol sama saya ngomong pakai bahasa Arab, saya itu nggak ngerti begitu. Yang beliau bicarakan itu apa? Saya cuma manggut-manggut aja. Cuman karena saya Said itu ngajak ngobrol terus, akhirnya saya terus terang. Saya ini my Arabic is not good. Ya, my English is better than my Arabic. Dan kemudian Said itu ternyata mau berbicara dengan bahasa Inggris. Saya juga punya pengalaman dulu pernah ngobrol sama orang Pakistan itu, sama orang Palestina. Saya ajak ngobrol pakai bahasa Inggris nggak mau. Nah makanya saya nggak ngomong dulu begitu sama Said Foda. Apakah kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris? Soalnya saya takut Said itu nggak suka ngobrol pakai bahasa Inggris. Ternyata mau begitu Said ngobrol pakai bahasa Inggris. Nah di dalam obrolan ini ya, ini luar biasa nih. Entah Habib Ali itu ngobrol apa sebelumnya sama Said Foda itu. Cuman Said itu bilang sama saya begini di dalam perjumpaan itu ya. Apa pendapatmu tentang Nidol? Haruskah saya itu menghadapinya atau tidak? Should I face him or not? Saya kaget dapat pertanyaan seperti itu. Lah kok Said Foda nanya seperti itu ke saya begitu? Ya, should I face him or not? Jadi kok minta apa ya? Bahasa gayanya itu kok minta pendapat sama saya begitu. Apakah saya itu harus menghadapi Nidol atau tidak? Saya langsung bilang, just leave him. Ya, tinggalkan saja saya begitu. Karena Nidol ini sudah bukan levelnya saya Said Foda. Ya, jadi mau ngobrol bagaimana? Dia tidak tahqiq di dalam memahami Asy'ariyah, dia tidak tahqiq di dalam memahami ibarat Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dia tidak paham begitu. Nanti saya bongkar lagi ya keadaan si Nidol itu. Nah, cuman setelah saya bilang begitu, saya bilang oke, I leave him for you begitu. I leave him to you. Saya tinggalkan Nidol itu buat kamu. Kamu urusin Nidol lah begitu kira-kiranya. Saya langsung bilang kobil tuh saya terima. Itu videonya ada ya kalau misalkan mau lihat. Cuman audionya kurang jelas karena dilihat dari luar. Dari jauh begitu yang videoin rombongan saya. Dan ada satu kata yang keluar dari Said Foda itu yang saya tidak terlalu paham maksudnya apa. Maksudnya apa itu arahnya kemana begitu ya. Beliau tuh bilang seperti ini, wallahi I've never seen a man like you. Ya, demi Allah saya itu tidak pernah melihat orang seperti kamu begitu. Nah itu maksudnya apa saya nggak tahu. Apa maksudnya itu saya ini urakan apa gimana gitu ya. Nggak paham, cuman itu ada kata-kata yang terngiang. Kemudian kata saya Said Foda, tolong pinta nomor saya ke Habib, kemudian kasih nomor saya ke Said Foda pakai foto supaya Said Foda bisa ingat sama saya. Kemudian beliau katakan itu sampai ketemu nanti di Malaysia begitu. Dan saya dikasih kartu nama. Itu buat saya apa ya? Saya ini bukan orang yang suka gandrung sama artis, juga bukan orang yang senang gandrung sama kiai besar. Cuman sama saya Said Foda ini lain begitu. Dan perlakuan saya tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh orang sekaliber beliau begitu. Ini disclaimer ya. Saya ini muridnya Habib Ali. Itu pun kalau Habib Ali tidak malu punya murid kayak saya. Kalau Habib Ali tidak malu punya murid seperti saya begitu. Saya ini muridnya Habib Ali. Jadi diperkenalkan kepada Said Foda itu luar biasa ya. Dan ini ada percakapan tentang Nidol sebelum itu ya. Jadi nantilah saya obrolkan ya di dalam video yang lain. Cuman secara singkat itulah pertemuan saya dengan Said Foda begitu. Jadi sekarang Nidol ini sudah bukan urusannya Said Foda lagi. Nidol ini urusannya sudah sama saya. Said itu sudah menyerahkan urusan Nidol kepada saya secara langsung begitu. Nah, mungkin ya sebetulnya nanti ada cerita di belakangnya. Atau saya ceritakanlah langsung seperti ini. Jadi pihak Aslain ini sudah mengajukan surat kepada pihak Nidol
untuk mengadakan pertemuan diskusi, tapi selama 3 bulan ini tidak ada tanggapan begitu. Itu yang saya terima ya informasinya. Langsung saat itu tatkala bertemu. Jadi apakah Syekh Said itu kabur? Wallah ya, orang seperti Syekh Said itu nggak bakalan kabur ngadepin siapapun begitu. Nggak bakalan. Bukan tipenya orang macam Syekh Said itu kabur tatkala diajak diskusi. Orang-orang seperti kita lah, jangankan Syekh Said Foda ya. Saya ini kemarin diajak ngobrol sama siapa itu, Sepriyadi ya, channelnya God and Beyond. Ya siap-siap aja begitu ya, asal ada waktu, asal waktunya pas, waktunya cocok, ada kosong ya ayo kita ngobrol begitu. Ya mungkin saya juga nggak bisa suuzon dulu lah, misalkan sama Nidol begitu ya. Dia itu kan keluar-keluar di luar, si Said Fodah nggak berani nggak berani debat, atau mungkin itu yang ditangkap sama pengikutnya karena si Nidol ini ya keluar-keluar di luarnya seperti itu. Akhirnya orang-orang yang ngikut sama Nidol punya sangkaan si Said Fodah itu nggak berani ngadepin Nidol. Nidol itu nggak usah dihadapin sama si Said Fodah, dihadapin sama Habib Ali itu loh udah terlalu tinggi gitu, udah ketinggian. Ya makanya mungkin diserahin sama saya. Kalau ngobrol sama Nidol tuh palingnya lucu begitu. Ya dia itu memahami ibarat. Kalau saya ngobrol sama Nidol, dia punya tuduhan ABCD kepada Asy'ariyah. Saya mau minta dia dapat kesimpulan seperti itu dari kitab apa? Mana? Coba bacakan ibaratnya, bagaimana kamu cara memahaminya. Itu dari situ udah done, udah selesai Nidol itu ya. Sudah selesai. Nah, jadi ala kulli halin ini karena ada beberapa orang ya di komentar itu pengen tahu bagaimana ceritanya. Itulah kisahnya ya, pertemuan saya dengan Syekh Said Fodah kemarin ini tahadus bin ni'mah, mudah-mudahan dihitungnya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi saya ini nikmat yang sangat besar, bertemu dengan orang-orang yang besar. Saya ini cuman belajar itu ya belajar di kampung lah ya, nggak belajar agamanya begitu di kampung. Saya pengalaman sekolah ya ada, cuman untuk belajar tauhid sampai bertemu dengan Habib Ali, sampai bertemu dengan Syekh Said Fodah, kemudian mendapatkan pengalaman seperti itu, ini nikmat yang sangat besar ya untuk saya begitu. Jadi kesimpulannya kalau Nidol masih kekeh mau berdebat dengan Syekh Said Fodah, ya jalurnya jalur Aslain begitu ya, jalurnya Aslain Malaysia. Ya tinggal ditanggapi saja mungkin surat yang sudah dilayangkan kepada Nidol itu. Cuman kalau misalkan keluar-keluar di belakang kayak gitu, ya udah saya yang ngadepin itu. Itu sudah dimandatkan oleh Syekh Said Fodah seperti itu dan saya menerimanya. Jadi mumpung deket Nidol ya sama yang ngikut-ngikutinya, yuk kita ngobrol yuk. Mau kapan? Begitu. Mau di mana? Biar permasalahan ini selesai. Ya, nanti kamu selesai dengan urusan fitnahanmu sama Asy'ariyah Maturidiyah. Ya kalau misalkan kamu masih mau mujassimah ya sudah. Ya teruskan saja apa yang kamu anggap benar begitu, mau diobrolin kemana-mana. Jangan bawa-bawa Asy'ariyah begitu. Ya, jangan sok-sokan ngerti paling Asy'ariyah sampai dipuji sama orang Malaysia itu. Wah, ini Nidol ini adalah orang yang sangat dalam mendalami Asy'ariyah. Pret begitu ya. Nggak ada dalam-dalamnya, luarnya pun dia nggak paham. Yang paling dasar pun wajib mustahil jaiz, dia tuh nggak bakalan paham begitu. Ya, nah ini mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua berada pada gardanya para ulama yang solehin, yang amilin, yang tahqiq di dalam ilmunya, yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang mau ceramahnya Syekh Said Fodah yang saya tangkap begitu ya selama di Sunan di UIN Wali Songo, silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti saya buatkan videonya. Sekian dulu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.